Pemirsa Lingkar Jatim, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI meminta agar masa jabatan kepala desa tidak hanya diubah menjadi 9 tahun. Melainkan mereka juga meminta agar kepala desa bisa menjabat hingga 27 tahun atau 3 periode. Wakil Ketua APDESI Sunan Bukhori mengungkap alasannya mengusulkan agar masa jabatan kepala desa bisa diemban sampai 27 tahun. Menurutnya, masa jabatan maksimal 2 periode akan merugikan kepala desa. Sunan mendesak pemerintah untuk memasukkan usulannya itu ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum pemilu 2024 mendatang. Dia enggan wacana pemerintah memperpanjang masa jabatan hanya sebatas janji palsu. Sunan menambahkan, pihaknya juga meminta APBN 2024 mendatang memberikan formulasi besaran dana desa sebesar 7-10% atau minimal 150 triliun rupiah. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan desa. Mencoba untuk merangkum ya kan dari semua 33 provinsi merekomendasikan kalau revisi Undang-Undang Desa ini disepakati oleh pemerintah, harapan kami adalah periodisasinya tetap 3 periode, 9 tahun, 3 periode. Oke. Gitu. Pak, izin penegasan singkat aja, kan Mendes sebelumnya bilang bahwa ini sama aja substansinya karena 3 kali 6 dan 2 kali 9 gitu. Sama-sama 18 tahun, itu gimana Pak alasannya? Ya, tapi tidak ada jaminan kan bahwa ketika 2 periode ini berlaku surut. Undang-undang pada umumnya itu kan non-retroaktif, tidak berlaku surut. Ketika misalnya revisi ini dilakukan, terus yang jabatan 6 tahun itu tidak mengikuti, secara otomatis tidak jadi 9 tahun, kerugian dong bagi kepala desa. Yang sudah dia berada, dia dicintai rakyatnya, didukung rakyatnya, tapi tidak bisa melanjutkan program masa pengabdiannya, tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi kita ini cerita tentang Indonesia, gitu. Bahwa 33 provinsi merekomendasikan jika pemerintah ya kan serius menyepakati ini ya 9 tahun 3 periode agar kepala desa yang 2 periode ini bisa terfasilitasi juga, karena tidak ada jaminan bahwa undang-undang ini berlaku ini retroaktif, karena pada umumnya undang-undang tidak. Dan saya bisa menambahkan, seperti contoh begini, misalkan yang 6 tahun 1 periode sekarang kan, dia ketika pilkades yang keduanya dia mendapatkan 9 tahun kan, itu kan totalnya cuma berapa? 15 tahun kan, bukan 18 tahun. Apalagi yang masa jabatannya sudah 2 periode, berarti kan dia tidak bisa mencalonkan lagi. Ini bukan untung bagi kawan-kawan yang bagus kan, bahkan bisa kemunduran seperti itu. Ini banyak faktor lah yang menjadi permasalahan, saya kira seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi oleh rekan-rekan media bahwa revisi itu bukan hanya terkait pasal 39 saja, banyak hal yang lainnya. Cuma itu aja yang jadi gorengan kan, seperti itu. Jadi begini teman-teman, pada konkretnya adalah kita memuat 3 hal agenda besar, ya kan. 1, terkait dengan revisi Undang-Undang Desa, kan. 2, terkait dengan besaran dana desa 7-10%. Terus 3, ada regulasi turunan yang memuat tentang eksistensi kedaulatan desa, otonomi desa. Itu yang sementara ini masih selalu diatur oleh pemerintah pusat. Kita ingin kembalikan bahwa otonomi desa itu misalnya nih hasil musrenbangdes, musdes, ya kan? Nah itu menjadi acuan untuk melakukan pengelolaan pendanaan dan pembangunan yang ada di desa, bukan melalui ada mandatori bupati, titip ini, program ini. Nah ini kan kasihan kepada kepala desanya.